Selamat datang di podcast Orang Kita. Sedang berada di Kota Ende, Kota Pancasila, Kota Soekarno. Lihat pemandangan Kota Ende dari lantai 4 Hotel LCR, Hotel Lancar di Kota Ende. Saya akan membahas situasi politik terkini di Kota Pancasila bersama politisi senior, politisi yang sudah melanglang buana di perhelatan politik Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores, lebih tepatnya di Kabupaten Ende. Bapak Heri Wadi, Kakak Heri Wadi, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende sejak 2020 hingga hari ini. Sebelumnya beliau menjadi sekretaris DPD 2 Golkar dengan ketua saat itu almarhum Bapak Marcel Petu sejak awal sekali hingga 2020. Dan Pak Kakak Heri Wadi adalah alumni dari STK Ursula, SMP Kandau, SMA Suradikara, dan Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang. Dan sebelum sempat masuk ke dunia politik, beliau pernah menjadi 13 tahun sebagai dosen teknik sipil, bahkan sempat menjadi wakil dekan Fakultas Teknik di Universitas Flores, yang saya baru saja tadi menyampaikan orasi ilmiah pada acara wisuda. Selamat siang, Kakak. Siang. Heri, senang sekali ingin mendengar nih, sudah lama ingin memotret bagaimana orang politik memahami dan bercerita tentang Kota Ende nih, Kabupaten Ende. Pertama kami lihat bahwa perspektif partai politik nih, Kabupaten Ende ini baik-baik saja kah, hangat-hangat kah, atau seperti apa jelang kontestasi Pilkada 2024? Kakak. Baik, terima kasih Pak Nando. Senang sekali bisa hadir dan diajak berdiskusi dalam podcast Orang Kita. Saya sering ikuti sejak pertama sampai dengan beberapa episode, beberapa tokoh yang diundang, sehingga saya merasa bangga bisa hadir di sini. Tentang situasi politik, Pak Nando tahu bahwa hampir di semua Indonesia hari-hari ini kita sibuk dengan persiapan pilkada, tahap demi tahap sudah dilalui, selesai pileg. Tentu semua partai politik akan serius ambil bagian dalam perhelatan tersebut dan menyiapkan figur-figur yang potensial untuk merebut atau untuk memimpin Kabupaten Ende melalui posisi bupati atau wakil bupati. Kemudian tahapan-tahapan pendaftaran sudah dilalui, kemudian nanti akan masuk fit and proper test. Kita akan melihat banyak figur yang bertebaran, kita melihat banyak baliho, banyak bertebaran di media sosial. Inilah suasana hari ini terkini di Kabupaten Ende. Bahkan mungkin pada saat tadi selesai orasi ilmiah di kampus, keluar dari kampus tentu diskusi-diskusi hangat soal siapa tokoh, siapa kandidat, ini sudah mulai diskusi. Itulah suasana hari ini. Seru, tapi masih dalam kondusif. Masih kondusif, masih ada tahapan lagi, nanti kita akan masuk dalam suasana yang lebih hangat lagi, penuh dengan dinamika. Ya. Berbicara soal dinamika, konsolidasi antar partai politik ini menarik nih. Kami dengar Kakak Heri sebagai Ketua DPD 2 Golkar sudah merekomendasikan nama yang sebelumnya sempat 3 nama, kemudian mengerucut 1 nama, dan tentu saja harus ada konsolidasi dengan partai yang lain. Kalau dari partai, dari sejumlah nama tadi, kita tahu bahwa Ende ini tidak kekurangan tokoh. Siap. Tokoh-tokoh besar yang muncul ke permukaan adalah tokoh-tokoh yang memang patut menjadi kandidat. Ya. Dan kita tahu, sebut saja Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores, Bapak Laurentius Dominikus Gadejo, yang sudah sekian tahun menjadi akademisi dan reputasinya baik, yang kemudian namanya digadang-gadang sebagai salah satu kandidat terbaik menuju pemilihan bupati. Lalu ada tokoh-tokoh lain lagi. Bagaimana Kakak Heri? Syarat pencalonan untuk menjadi bupati wakil bupati itu 6 kursi. Ya, 6 kursi. 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Ende. Dan dipastikan dari hasil pemilu 2024 baru lalu,
tidak semua partai tidak mencapai 6 kursi di bawah, sehingga otomatis harus berkoalisi. Apakah itu 1 atau 2 partai untuk minimal mencapai 6 kursi sebagai syarat minimal untuk syarat minimal untuk melakukan pencalonan. Nah, banyak tokoh yang kita lihat tentu harus berkomunikasi. Apakah itu kader partai politik tertentu harus berkomunikasi dengan partai-partai politik yang memiliki sejumlah kursi yang ada di DPRD. Bukan tidak mungkin dari semua kandidat, saya hitung ada 10, 15 sampai 15 kandidat, baik itu untuk posisi calon bupati atau bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati. Tidak mungkin semua bisa diakomodir karena jumlah seat yang seperti itu, sehingga hari-hari ini dinamika berkaitan dengan calon A itu nanti dari partai apa, koalisi partai apa, tentu ada hubungan juga dengan komposisi di provinsi, karena di saat yang bersamaan kita pilkada serentak dan gubernur. Bagian apakah koalisi yang terjadi di level perebutan gubernur wakil gubernur itu nanti akan terus sampai ke daerah. Kombinasi-kombinasi ini yang mesti disikapi dengan baik. Kemudian ada koalisi Indonesia Maju, ada level nasional, ada koalisi, ada 3 kandidat waktu Pilpresiden. Ini apakah juga terjadi sampai di ND? Ini yang menjadi seru sekarang ini. Seru. Sehingga kadang-kadang ya malam kita harus ngelayap kemana, ketemu di mana, ngopi di mana, diskusi. Kemudian kita di ND ini kan pimpinan partai di level lokal, tapi ibaratnya kami itu pegang SIM, yang memiliki STNK itu di Kupang, BPKB itu di Jakarta. Tentu ini tidak sembarangan kita bisa memutuskan siapa. Jadi masih panjang, masih cair, sehingga kita banyak pertanyaan nanti akan muncul. Siapa yang bakalan dapat seat, dapat kursi untuk maju menjadi calon. Jadi bahkan untuk kandidat calon aja belum. Ya, belum fix kali. Belum fix semua, karena kalau kita lihat baliho, ini semua dalam rangka menuju ke sana. Dan itu sudah pengalaman 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Kalau pilkada secara langsung, belum tentu yang sudah pasang baliho itu bakal jadi calon. Ataupun pasangan yang sudah ada itu bisa saja pengalaman membuktikan di level pilpres itu sudah pasangan dengan A dan B, ternyata akhirnya bergeser. Ini bisa, bukan tidak mungkin akan terjadi di ND. Ini menarik Kakak Heri, karena ND ini dari segi geopolitiknya ya, ada 2 suku besar, suku ND, suku Lio. 3 malah 3 suku Nage ya, yang sebagian ya kecil tapi itu juga elektoral. Kontestasi dalam 3 suku itu juga mempertimbangkan itu untuk soal paket yang pas. Mana calon bupati, calon wakil bupati, misalnya kalau calon bupati berbasis suku Lio, wakilnya sebaiknya suku ND, itu juga dipertimbangkan dalam dinamika politik. Pada akhirnya itu juga harusnya dipertimbangkan, karena bukan untuk kita berbicara soal identitas, tapi pertimbangannya sungguh pada elektoral, pertimbangan elektoral. Jangan sampai ada kekosongan. Jadi bagaimana, apakah ini calon bupatinya dari wilayah barat, kemudian bisa saja harus kita melihat potretnya di bagian timur, calon bupatinya Lio, bagaimana dengan dari ND, bahasa juga ada bahasa aku, jao, ngao, kemudian juga agama, tidak tabu untuk didiskusikan hari ini. Karena pertimbangan yang sungguh elektoral, bukan pertimbangan lain. Di dunia politik, pertimbangan-pertimbangan seperti itu menjadi hal yang lazim, umum kita diskusikan, tujuannya elektoral. Artinya valid untuk dibicarakan dalam suasana dingin. Dalam suasana dingin. Dengan tidak mempertentangkan politik identitas. Tidak. Di partai kita di Golkar misalnya, oh ya calon dari legislatif misalnya, calon dari dapil 1
Ya mesti yang dari ini, mesti dari Muslim. Kalau di kantor-kantor Muslim wajar, lazim kita umum, tidak ada masalah kalau kita diskusikan hal itu. Siap. Ya. Kakak, ini partai politik cukup banyak, koalisi harus terjadi karena tidak ada yang memenuhi 6 kursi di DPRD Kabupaten Ende. Yang paling mungkin Golkar berpasangan yang terdekat, apakah dengan Hanura sebagai kakak ade yang pernah satu dari partai Golkar, seperti apa? Tadi pengantar Pak Nando sudah sampaikan bahwa Golkar sudah mengkerucut pada figur calon bupati Pak Lori, dan itu pun bukan saya yang sebut, Ketua Golkar Ende, tapi disebut oleh Ketua Golkar Provinsi. Tentu dengan mekanisme kami melakukan survei dari 7 nama pada tahun 2021-2022 disurvei, kemudian turun menjadi 5 nama, kemudian jadi 3 nama, dan sekarang mengkerucut. Kami masuk klaster 2 Golkar dalam potret Kabupaten Ende itu, Ende dalam potret Partai Golkar, itu masuk klaster 2, sudah ada calon bupati, belum ada wakil bupati, dan belum ada partai koalisi. Nah, karena kami harus mendampingi figur Pak Lori Gedejo, sehingga semua partai kami berdiskusi tentu dengan mekanisme yang ada di partai-partainya itu. Mereka sudah membuka pendaftaran, sudah kami lakukan. Kemudian beberapa partai yang sudah lakukan fit and proper test. Dari hasil fit and proper test di level provinsi itu sudah ada beberapa yang kami dapatkan rekomendasi. Ujungnya nanti akan ada pada SK. Jadi semua berpeluang untuk kami koalisi. Bukan saja Hanura, bisa saja juga dengan Gerindra, bisa saja dengan PAN, bisa saja dengan PD. Semua kami lakukan. Selain kami kandidat Pak Lori Gedejo menghormati ajakan dari semua partai yang melakukan membuka untuk lakukan pendaftaran, tapi juga kita berharap untuk bisa berkoalisi. Prinsipnya Pak Lori bisa bekerja sama dengan siapa saja. Ada partai yang tidak memiliki figur, tapi ada juga partai yang mau koalisi dengan Golkar dalam hal ini bupatinya Pak Lori, tapi mereka menyiapkan calon wakilnya. Nah, ini tidak bisa kita di Ende untuk putuskan. Tentu ada dinamika yang harus dilihat. Melihat Ende itu paling pas itu dari Kupang. Melihat Ende itu paling pas itu kalau dari ketinggian Monas, dia bisa lihat Ende semua, Gunung Meja, Gunung Mongge, dia bisa lihat semua. Sehingga ketika dipasangkan itu pas adanya, dan menang itu. Pertimbangan selain bisa kerjasama juga pertimbangan elektoral. Gitu. Ini kalau ngomong sama politisi yang jawabnya paling enak, dinamika. Tapi memang begitulah adanya. Karena ada hal yang sebenarnya mereka sudah tahu calon kuatnya, tapi kan ada hal yang masih off the record. Mereka punya timeline, kapan harus ngomong, kapan ada yang dikip, dan itu biasa. Dan kami sebagai podcaster, pewawancara tahu itu dan valid sah. Kakak, benar kan tadi disampaikan bahwa memandang Ende, politik Ende dari El Tari Jakarta, Kupang atau Monas Jakarta, untuk kemudian helikopter view lebih clear, sehingga potensi kemenangan jauh lebih besar. Kan tidak mungkin orang politik atau politisi itu berjuang untuk kalah. Siap. Berjuang harus menang. Untuk NTT, kan tadi juga sama bahwa kita ini pilkada serentak untuk Bupati Ende dan juga Gubernur NTT. Tentu saja berproses. Kami dengar bahwa Partai Golkar Nusa Tenggara Timur sudah menyebut satu calon kandidat kuat, Kakak Melki Lakalena, yang juga adalah putra Ende. Beliau sekarang adalah anggota DPR Republik Indonesia dari Dapil NTT 2. Beliau juga adalah ketua DPD Partai Golkar untuk Nusa Tenggara Timur. Penyebutan atau pengusungan Kakak Melki Lakalena ini sudah benar-benar berdasarkan pertimbangan dari masing-masing DPD Kabupaten Kota NTT, seperti apa? Bisa diceritakan, Kak? Jadi sejak tahun 2021 secara bertahap kami lakukan mulai penjaringan, kemudian di provinsi sejumlah nama sudah disampaikan, kemudian dilakukan survei. Akhirnya pada tahun 2022 itu sudah muncul satu nama, Pak Melki Lakalena. Jadi bukan berarti ujuk-ujuk otomatis, tidak. Selain mendapatkan
aspirasi dari kabupaten-kabupaten melalui DPD 2 kami NTT ini, tapi juga dilakukan survei serentak. Bahkan calon DPRD pun setiap dapil kami lakukan survei. Nah, itu dilakukan juga untuk calon gubernur Pak Melki, dan ketika ada situasi harus mundur ketika sudah lolos Pileg 2024 dan diberi waktu pada Pak Melki untuk memutuskan apakah tetap maju sebagai calon gubernur, apakah tetap sebagai anggota DPRD, karena konsekuensinya harus mundur. Beliau putuskan untuk maju, dan itu dibuktikan dengan pendaftaran di beberapa partai. Menjadi keputusan, menjadi tekad kami supaya itu Pak Melki Lakelena jadi gubernur, karena kami yakin beliau 2 periode menjadi anggota DPR pusat. Kemudian beliau berhasil membawa dari kemarin 2 kursi, sekarang menjadi 3 kursi. 2 kursi justru di dapilnya beliau. Beliau orang ND, kelahiran tinggal di Kupang, tapi bisa 2 periode, satu prestasi yang luar biasa. Kemudian komunikasi yang baik dengan para petinggi di level pusat, komunikasi yang baik juga dengan partai-partai lain. Nah, ini menjadi sisi lebih dari sosok Melki Lakelena. Orang kabupaten lain saja sudah dukung Pak Melki Lakelena, apalagi ND. Keren. Ya, Jadi memang kami sudah angkat di podcast Orang Kita soal betapa meroketnya Partai Golkar di era kepemimpinan Kakak Melki yang luar biasa. Beliau pernah kami undang di podcast Orang Kita, dan beliau bilang siap jadi kandidat calon gubernur NTT jika pada waktunya nanti suara Golkar naik. Dan terasa bahwa suara Golkar di pemilu 2024 di 14 Februari kemarin benar-benar melonjak, meroket lah istilahnya. Dan itu keberhasilan beliau, sehingga kemudian kata Kakak Heri, kabupaten lain saja mendukung beliau. ND sebagai asal usulnya, kenapa tidak? Bagaimana itu? Tegas banget, dukung penuh, full tim. Dengan siapapun wakilnya. Dengan siapapun siap. Dan hari-hari ini kami selalu dalam mekanisme yang baik, selalu berkomunikasi. Hampir tiap minggu kami lakukan Zoom, seluruh perkembangan situasi selalu kita saling komunikasi, saling informasi. Siap. Menarik. Satu lagi pertanyaan terakhir. Ini partai politik cukup banyak di daerah. Kadang-kadang gesekan-gesekan terjadi di jelang-jelang pilkada, pileg, pilpres. Saya tahu bahwa kadang-kadang sebagai politisi itu ada panggung depan, panggung belakang. Mereka tuh kadang-kadang gara-gara berantem di panggung depan, padahal di panggung belakang CS, minum kopi bareng, ngewain bareng, ngobrol bareng. Itu biasa. Tapi potret secara umum, bagaimana situasi pertemanan atau persahabatan antara para politisi di antar partai politik di Kabupaten ND, perspektifnya Kakak Heri? Kabupaten ND atau kota ND kan kota kecil, sehingga siapapun kita tahu rumahnya. Teman di politik di partai A kita kenal, bahkan tahu keluarganya, tahu rumahnya, kamarnya kita tahu. Jadi semua sekarang dalam posisi berdinamika, ya sepakat. Kadang-kadang kita bertemu malam, kadang-kadang kita bisa bertemu pagi dini hari, kemudian ada yang setengah kamar, 1 kamar. Jadi itu biasa, semuanya baik-baik saja. Ketika pada akhirnya kita bertarung, kita berbeda, silakan. Toh selesai, kita akan berbaik kembali. Jadi kita sudah terbiasa dengan dinamika seperti itu sejak pilkada itu. Pemilihan secara langsung itu sejak tahun 2004. Sudah terbiasa dengan suasana itu. Juga masih ada orang-orang yang sama, teman-teman juga semua, beberapa ketua-ketua partai, pimpinan partai, teman-teman di DPRD, ini masih pelaku-pelaku yang sama. Mudah-mudahan semuanya ujungnya baik-baik saja. Siap. Demikian luar biasa percakapan yang sangat menarik dengan Kakak Heri Wadi, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND, yang sudah resmi mengusung calon bupati, kandidat calon bupati, Bapak Laurentius Dominikus Gadijo, yang saat ini menjadi Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores. Sedang digodok, sedang ada dinamika untuk lagi mencari paketnya, pasangan paketnya.
dinamika itu sedang terjadi dan tadi sudah dibahas, dan kami berharap sukses buat Partai Golkar, partai-partai politik yang ada di ND, di Flores, di Nusa Tenggara Timur, karena pada akhirnya tujuan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari aktivitas politik. Buat apa berpolitik kalau masyarakat yang menderita? Buat apa kita berdialektika, berantem sana-sini antar partai politik kalau masyarakat yang kita tujukan mereka tidak mendapatkan sesuatu bernama kesejahteraan. Salus populi suprema lex. Itulah kekuatan atau ada gium yang selalu dibincangkan oleh para politisi. Terima kasih banyak Kakak Heri. Sukses selalu buat Partai Golkar. Terima kasih, siap. Dan kami berharap pada waktunya nanti disampaikan kepada publik pasti pasangan resmi yang diusung oleh koalisi Partai Golkar. Siap. Apakah dengan Hanura, dengan partai apapun, kami siap mendukung dalam konteks memastikan kepada pemirsa podcast Orang Kita bahwa suasana pilkada di ND adalah suasana yang harmoni, suasana yang memperhatikan segala aspeknya, suku ND, suku Lio, suku Nage, teman-teman yang Muslimin, teman-teman yang Kristen, Katolik, semuanya bahu-membahu menjaga Kabupaten ND tetap damai, kondisi harmoni di tengah pertarungan sengit pemilihan Bupati 27 November 2024. Demikian podcast Orang Kita langsung dari bumi Pancasila di Kota ND, Flores, Nusa Tenggara Timur.